DJ Wahid on the mix. DJ Wahid on the mix. DJ Wahid on the mix. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya dan siswa-siswi SMA Negeri 9 Batang yang berbahagia. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi pemahaman budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Pak Rudi dan saya sendiri. Yang kami hormati Kepala SMA Negeri 9 Batang Bapak Hartono, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, dan yang kami banggakan siswa-siswi SMA Negeri 9 Batang. Bergugus-gugus gumpalan awan, warnanya putih berjumlah 8. Guru penggerak tampan rupawan, tempat siswa meniti masa depan. Pohon selasih daunnya pipi, rumah kamboja berwarna putih. Sekolah bersih, kelasnya rapi, siswa belajar tak akan letih. Baik, ini adalah agenda kegiatan kita hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua nanti ada sambutan dari Pak Martono, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat ada diskusi, yang kelima penyampaian umpan balik, dan yang keenam penutup. Next, baik, untuk latar belakang mengapa ada kegiatan ini, yang pertama dilihat dari segi kualitas bahwa penerapan budaya positif di sekolah akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pendidikan secara nasional. Kemudian yang kedua,
Penerapan budaya positif tidak dapat dilakukan sendiri oleh satu atau dua orang guru, tetapi harus secara berkolaborasi yang melibatkan seluruh warga sekolah. Yang ketiga, penerapan budaya positif diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil dasar Pancasila. Untuk tujuannya, yang pertama menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti modul budaya positif. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Untuk selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Partono pada Bapak, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu Guru SMA Negeri Surakarta yang kami hormati, kepada Bapak Rudianto dan Pak Yuli yang kami hormati sebagai CGP SMA Negeri Surakarta. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita senantiasa diberikan hidayah sehingga bisa hadir dalam rangka diseminasi program calon guru penggerak tentang budaya positif. Saya sangat senang sekali pada pagi hari ini bahwa kedua calon guru penggerak kita sudah mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari, kemudian didiseminasikan kepada Bapak Ibu guru yang lainnya, yang mana memang hari ini akan memicu Bapak Ibu guru semuanya untuk mengikuti apa yang sudah didapatkan dari guru penggerak ataupun calon guru penggerak, yang mana hal ini akan membawa dampak yang sangat besar pada perkembangan sekolah kita, di mana pada tahun ini kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka yang baru diterapkan pada kelas. Untuk itu, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum berkesempatan untuk mengikuti pelatihan atau pendidikan calon guru penggerak, silakan nanti disimak apa saja yang akan disampaikan oleh kedua calon guru penggerak kita. Mudah-mudahan akan banyak manfaatnya dan juga untuk siswa-siswa ini akan juga merasa ada perubahan dalam pembelajaran sekolah kita. Ini siswa kelas berapa? 12. Nanti bagaimana kamu hanya tak merasakan kamu kurikulum merdeka kelas 12? Ya kan, karena masukkan 13. Sekarang yang melaksanakan kelas 10. Tapi kalian bisa menilai nanti apa perubahan-perubahan yang ada pada kurikulum merdeka, kemudian program-program yang dilaksanakan oleh guru-guru kita. Ya, salah satunya lagi tentang program guru penggerak. Alhamdulillah sekolah kita yang sudah lulus 1, kemudian 2 lagi. Kemudian mau ada yang mendaftar lagi. Ini Pak Sony kemarin saya Pak Sony mau ikut. Ya, saya sangat mendukung tuh Bapak Ibu kalau mau ikut itu. Karena Pak, memang kita harus mengikuti update perkembangan pendidikan zaman sekarang. Jangan terlena pada kondisi sekarang yang sudah mungkin Bapak Ibu merasa enak tak mengikuti perkembangan zamannya. Nanti akan tertinggal. Contohnya saja, untuk menjadi kepala sekolah, seorang calon kepala sekolah harus mempunyai sertifikat guru penggerak. Tidak ada lagi pelatihan menjadi calon kepala sekolah. Nah, ini syukur nih, entah Pak Rudi, Pak Yuli, kuliah bisa jadi kepala sekolah.
Kenapa? Ya kalau lulus nanti punya sertifikatnya. Nah, tinggal nanti verifikasi pada ada namanya satu lagi ujian namanya. Tapi udah istilahnya lisensi, SIM-nya sudah punya. Nah, alhamdulillah sekolah kita sudah istilahnya punya 3 ya, karena yang 2 baru pelatihan. Ini sekolah lain pun dan kota-kota itu tak banyak. Mungkin Bapak baru di Pak Yudi yang SMA berapa? Yang angkatannya 19 Pak. SMA 19 itu sekolahnya ada 28. Sekolah besar ada berapa ya? Ternyata sekolah kita walaupun sekolah di pulau, semangat kita tetap tinggi, tak mau ketinggalan. Nah itulah yang kami harapkan ya. Jadi istilahnya kalau ada perkembangan kita ikuti. Itulah tantangan kita untuk maju. Tapi kalau kita merasa enjoy dengan posisi kita dan sekarang, ya sudah stagnan, hanya diam di situ aja. Ya, mudah-mudahan dengan adanya diseminasi, mungkin kita berlanjut terus ini Pak ya. Tanya sekali ini kan. Ya, dengan adanya program-program diseminasi dari calon guru penggerak akan pertama menambah wawasan guru-guru yang belum ikut program guru penggerak. Ya, kedua mungkin bisa memotivasi. Oh, saya akan ikut. Ini pendaftaran betul? Nah, masih. Jadi masih ada kesempatan. Kalau mau ikut yang dilakukan 11 tanggal 11. Ya, istilahnya jangan takut pada cerita-cerita. Itu apa? Wah, jadi ikut program GDP nanti banyak kerja. Ya itulah tantangan pembelajaran. Kalau tak mau berani tantangan ya kita jangan dari situ ya kan. Tak akan maju-maju. Ya ini sama dengan siswa-siswa kita ini nanti. Ya kalau ada tantangan yang baru silakan diambil. Jangan hanya berada pada posisi enak, nyaman, kamu udah diam aja. Ya zaman sekarang berubah sangat cepat. Ya dulu masih banyak orang baca koran. Sekarang jarang sekali orang baca koran, ya kan? Dulu banyak orang yang main kalau di kota itu di warnet. Sekarang ada lagi warnet. Orang sudah pada beralih sama handphone semua. Itulah perkembangan. Handphone sekarang modelnya kayak gitu kan? Ya kan? Nanti handphone modelnya nggak kayak gitu lagi. Ya. Jadi modelnya apa? Ini baru istilahnya wacana orang IT itu. Jadi dalam tubuh kita nanti akan ditanamkan chip. Nah, di situ chip itulah istilahnya kita bisa kayak handphone itu. Jadi semacam animasi yang transparan itu, Pak. Jadi kita tak pegang apa-apa lagi. Itu nanti. Ya kenyataannya dari film-film animasi kartun dulu Pak ya. Wah, orang kok bisa telepon video call ya kan? Ternyata sekarang nggak bisa. Kita dulu hanya melihat di film aja, tapi sekarang sudah dari kenyataan. Itulah perkembangan zaman. Jadi jangan terlena, walaupun kita guru tugasnya di pulau, anak-anak tinggalnya di pulau, jangan terlena dengan perkembangan zaman. Ya, contohnya lagi perkembangan perdagangan. Ya, hampir ini sudah banyak sekali toko-toko ini belum nikah semua. Kenapa? Harga online shop lebih murah. Iya kan? Mungkin anak-anak ini sudah banyak yang menjadi online shop kan? Nah, itulah perkembangan zaman. Dan juga kalau kamu pandai IT, membuka kesempatan yang luas untuk berkreasi. Ya, ada orang yang pandai itu bisa membuat aplikasi. Ya, ada yang dia mendirikan marketplace. Ya kan? Berapa kekayaan orang yang punya Tokopedia, Shopee itu? Dia mengumpulkannya paling 100-200 rupiah aja sekali transaksi itu kan. Tapi berapa juta, berapa puluhan ribu yang transaksi dalam 1 hari. Nah itu. Oke, pesan saya itu ya.
Jangan hanya terdiam dengan keadaan yang sekarang. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita termotivasi dengan adanya diseminasi program calon guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Purwono atas sampaiannya. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat, dapat kita laksanakan, serta dapat memotivasi kita untuk berbuat lebih baik lagi. Baik, untuk kegiatan selanjutnya yaitu pemaparan materi. Karena ada beberapa materi, nanti yang pertama akan disampaikan oleh Pak Rudi terlebih dahulu. Pada Pak Rudi, silakan. Ya, terima kasih kepada MC Pak Widianto yang memberi kesempatan bagi saya untuk menyampaikan materi atau memaparkan materi tentang diseminasi pemahaman modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, baik benar. Nah, sebagai profil saya di sini sudah saya cantumkan profil saya. Saya dari Medan, 4 November 1981, menjadi guru mulai tahun 2010 sampai sekarang, menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum dari tahun 2017 sampai sekarang. Hari ini dan saat ini saya sedang mengikuti calon guru pemberang berdasarkan Batang Kepulauan Riau. Itu sekitar profil saya. Nah, kemudian untuk kesepakatan kelas. Sebelum kita memulai pembelajaran kita atau kegiatan kita, saya akan minta kepada teman-teman atau Bapak Ibu sekalian dan anak sekalian untuk membuat kesepakatan kelas supaya kesepakatan kelas ini menjadi pedoman kita selama berlangsungnya kegiatan kita hari ini. Bapak Ibu dan anak sekalian, silakan ditulis di kertas apa-apa saja yang bisa kalian buat sebagai kesepakatan kelas di kegiatan kita ini. Untuk itu saya akan membagikan kertas. Di belakangnya itu ada lemnya ya. Jadi kalau nulisnya di sini aja. Punya di belakang lemnya. Ya. Ya, saya silakan Bapak Ibu sekalian menuliskan di kertas ini apa saja yang bisa Bapak buat kesepakatan kelas supaya kita bisa menyepakati kesepakatan kelas kita dalam kegiatan pembelajaran nanti. Saya minta 5 menit waktunya supaya kita bisa melangsungkan kegiatan kita ini. Kesepakatan kelas tak usah panjang-panjang ya, tak usah 2 atau 3, satu aja. Masing-masing guru atau siswa satu aja buat kesepakatan kelas. Nanti masing-masing akan dibacakan. Sudah Bapak Ibu?
Ini nanti yang dibacakan aja, nanti MC-nya akan mengetik kesepakatan kelas di slide. Tuh, lihat tempel sana. Ya, ini nanti untuk diskusi. Ya, silakan dari Pak Pari, apa kira-kira yang mau disampaikan atau yang sudah ditulis kesepakatan kelasnya? Silakan. Bapak aja yang baca. Ya, baca. Bapak aja lah. Baca. Bapak aja. Enggak bacakan aja. Ya, silakan Pak Pari. Saling menghargai dan fokus. Oke, saling menghargai dan fokus. Silakan bisa dia. Belajar dengan fokus dan ini apa? Siap. Ya, bisa dia. Saya tadi Pari menyamininya. Oke, ayo Mas Sony, silakan. Jangan ribut saat belajar. Jangan ribut saat belajar. Oke, silakan Pak. Jangan ribut saat belajar. Ya, silakan ibunya. Tidak boleh terlambat dan harus menyenangkan. Ya, datang tepat waktu. Boleh saja datang tepat waktu. Tutupi. Ya, saat berdiskusi. Gimana? Belajar berdiskusi untuk saya mengatasi sesuatu yang sama. Ya. Berdiskusi untuk mengatasi masalah. Ya, lanjut Bu Dia. Ya, saat belajar HP di silent. Ya, mungkin dari anak-anak ada, dari Cinta. Apa kira-kira kesepakatan kelas yang sudah kamu tulis? Ya, menghormati guru. Cukup ya? Masih ada yang belum tambahin? Nggak ada yang lain belum tambahin satu lagi? Coba sampaikan, ayo, dia dari siswa. Ada yang mau disampaikan satu lagi? Mana tahu ada yang beda dari Sinta? Oke, ya silakan Nobi, silakan bacakan. Menjalankan aturan piket sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Ya, menjalankan piket sesuai dengan aturan. Dan piket sesuai jadwal. Oke. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kesepakatan kelas kita hari ini ada 7 poin. Jadi ini nanti kesepakatan kita selama kegiatan berlangsung. Jadi tujuan kesepakatan ini adalah sebuah pegangan kita atau pedoman kita supaya kita bisa menikmati dan merupakan sebuah aturan ya. Nah, saya minta Bapak Ibu sekalian dan siswa silakan berdiri. Dalam 7 poin ini saya akan minta kalian bertepuk tangan 7 kali dengan menyebut namanya sendiri-sendiri. Contoh, nanti pada saat tepuk tangan 7 kali, Sinta akan menyebutkan namanya. Nah, terus nanti langsung disambung ke Novi. Contoh, oke, bisa dipahami ya? Selanjutnya nanti Novi menyebutkan namanya, langsung dilanjutkan ke kawan yang lain. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, silakan Bapak Ibu dan anak-anak silakan kita berdiri dengan tepuk tangan 7 kali. Kita akan menyebutkan nama sendiri dan menyebutkan nama sebelah. Siapa tahu tak ada yang kenal kan? Sama ya Bapak Ibu. Ya, saya hitung 1 sampai 3. Kita dengan tepuk tangan 7 kali. Kita akan menyebut nama kita sendiri dan menyebutkan nama sebelah. Ya, tolong nanti ditunjuk ya. Oke. 3, 2, 1. Ya, terus hidup.
silakan dulu Bapak Ibu sekalian dan anak sekalian. Ya, artinya ini adalah sebagai penyemangat kita untuk melakukan kegiatan, oke? Nah, ini kayaknya kurang semangat ya. Ya, lanjut. Ya, jadi kesepakatan kita sudah kita buat. Jadi ini adalah kesepakatan yang sudah saya kerjakan selama mengikuti kegiatan CDP. Ya, tidak jauh beda ya dengan apa yang Bapak Ibu sebutkan tadi. Ya, lanjut Pak. Ya, sebelum kegiatan pembelajaran kita akan ice breaking dulu supaya kita itu jangan ngantuk ya. Ya, saya mohonkan lagi ya Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anak silakan berdiri. Kita akan memulai kegiatan kita dengan ice breaking. Ya, silakan. Apa clue-nya? Mana Bapak Ibu? Ya. Mari semangat betul ini dengan Pak Tony ya. Luar biasa dari mana-mana SMA 9 ini. Ya, jangan malu-malu. Semangat, semangat. Semangat Bapak Ibu. Ya. Ya, mari semangat betul dengan ini. Dengan Pak Tony juga. Ya. Luar biasa dari mana-mana SMA 9 nih. Mainkan. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu sekalian dan anak sekalian sudah selalu semangat pagi ini untuk streaming ya. Terima kasih. Kasihlah Bapak S dulu semua. Ya, nanti kita ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah ikut SBG. Nanti SBG keduanya nanti ada lagi setelah sesi terakhir. Ya, lanjut Pak. Nah, sebagai pembelajaran hari ini, saya akan memberikan sebagai pertanyaan pemantik, yaitu
Itu setuju atau tidak setuju? Setuju. Yang pertama, ya nanti Bapak Ibu sekalian dan anak sekalian nanti tulis di kertas ini ya. Jawaban 1, 2, 3 itu apa nanti yang kalian buat? Apakah setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Silakan Bapak Ibu sekalian dan anak sekalian ditulis di kertas. Ini anak-anak tidak usah jawab lah. Ya. Kita aja guru. Karena ini untuk guru. Oke, udah dijawab nomor 1. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Nah, silakan Bapak Ibu tulis. Tidak ada memukul situ. Sekarang tidak boleh. Tidak boleh. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Saya minta Bu Tuti memberikan jawaban ketiga soal itu. Yang pertama Pak. Pertama setuju. Ya. Yang kedua, yang kedua setuju juga. Yang ketiga. Yang ketiga kayaknya enggak sih, enggak setuju. Kenapa dia Baik, tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua dia keluar. Yang ketiga dia keluar. Dari pertanyaan pemanti ini tidak ada yang salah ya. Jawaban Bapak Ibu sekalian itu tidak ada yang salah. Tergantung kepada konsep-konsep pemikiran kita sebagai guru atau sebagai anak didik. Ya, yang pertama hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, ini ada tergantung sama kesepakatan guru-guru. Apakah ini setuju tidak setuju? Baik, lanjut Pak. Materi hari ini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi tidak asing lagi kan? Ya. Dalam disiplin positif ini dan nilai-nilai kebajikan universal, ya. Bentar ya, ada. Di sini ada perubahan paradigma. Apa sih yang dimaksud dengan perubahan paradigma ini? Kira-kira ada yang tahu, Bapak Ibu sekalian atau anak? Bagaimana dengan Ibu Jatia? Kira-kira menurut Ibu perubahan paradigma itu apa? Apa itu paradigma itu? Ya mungkin belum saatnya. Ayo pasan. Paradigma itu kira-kira apa? Oke, bisa dibantu oleh Bu Mia. Pemikiran. Kata Ibu Mia, paradigma itu pemikiran. Bu Tuti? Dogma atau kepercayaan keyakinan. Ayo Bu Lia. Ya. Ya, cara berpikir. Ada mau ditambahkan sama anak-anak? Kira-kira paradigma itu apa? Nah, jadi perubahan paradigma ini adalah sesuatu konsep pemikiran kita yang harus perlu diubah. Jadi untuk mengubah paradigma ini dimulai dari diri kita. Sehingga dalam perubahan diri kita ini sebagai paradigma kita sendiri ini bisa akan terkontaminasi kepada murid-murid apa yang kita buat. Nah, di sini dalam kegiatan paradigma tersebut ini adalah kegiatan kepalan tangan. Saya minta Bu Tuti dan Pak Sony silakan ke depan untuk mempraktekkan kegiatan kepalan tangan. Silakan Bapak Ibu. Pak Sony dengan Bu Tuti silakan maju. Oke. Baik ya. Dalam kegiatan ini masalah perubahan paradigma, yaitu kegiatan kepalan tangan. Jadi saya mau kesepakatan dengan Bapak, dengan Ibu. Siapa kira-kira yang A, siapa yang B? A, Pak Son, saya B. Oke, Pak Sony A. Yang B-nya Bu Tuti.
Kira-kira ada barang berharga atau barang sesuatu yang paling mahal di kantong Bapak Ibu? Silakan dikeluarkan dulu. Ya, ada? Ibu ada? Nah, silakan kasih dulu nih. Kunci Ya, oke. berangkas plat N. Jadi si A ini Pak Sony sedang memegang atau menyimpan sesuatu rahasia di kepala tangannya. Silakan Bapak Pak Sony di kepala dulu, taruh di kepala tangannya. Kegiatan hari ini ada sesuatu benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Jadi Pak Sony tadi sudah meletakkan di salah satu tangan untuk menggenggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi Bu Tuti akan mencoba dengan sekuat tenaga, ya, dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Jadi Bu Tuti dengan segala rayuan, boleh dengan menyuap atau mengancam, menghadik, membujuk, akan Ibu lakukan, ya, akan Ibu lakukan. Bagaimana supaya Pak Sony ini mau memberikan atau membuka kepalan tangan itu yang berisi harta benda atau sesuatu yang berharga. Ya, kita akan lihat bagaimana reaksi apa yang terjadi dalam kejadian ini. Silakan Bapak Ibu sekalian di sini. Oke, Pak Sony tadi udah ini. Ayo. Dalam waktu 30 detik Ibu Tuti akan berusaha bagaimana caranya untuk membuka atau melepaskan kepalan tangan itu yang berisi benda berharga. Silakan dalam waktu 30 detik. 3, 2, 1. Coba apa di dalam Harus bisa ya, Bapak Ibu. uang saya kasih kunci saya. Itu mau ngasih apa? Timbalannya apa? Timbalannya apa? Hah? Berapa persen? Berapa persen? Harus deal dulu, nanti 70-30 tak mau lah. 50-50 deal. Oke, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ternyata si A atau Pak Sony telah memberikan harta benda atau sesuatu yang berharga di tangannya. Berarti si A atau si B telah bisa dibuat ya, dibuat terpengaruh oleh rayuan-rayuan yang dilakukan oleh Bu Tuti sehingga Pak Sony memberikan benda yang ada di kepala tangannya. Nah baik, terima kasih. Lanjut. Jadi dalam kegiatan ini apa yang terjadi? Ya, kita lihat dalam konteks pertanyaan. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan. Jadi ini tergantung kepada seseorang. Jadi ketika kita sedang memegang kendali, kita berhak untuk menahan atau menghindari dari segala apa yang dirayu atau yang dibujuk oleh orang lain. Nah, pertanyaannya seperti ini. Lanjut Pak. Berikutnya perubahan paradigma tentang stimulus respon atau teori kontrol atau teori pilihan. Pertanyaannya tadi, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Bapak Ibu sekalian lihat, dalam stimulus respon ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini artinya kita sendiri ingin supaya orang lain ini sama persepsi dengan apa yang kita pikirkan. Itu yang dimaksud dengan stimulus respon. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita sendiri berusaha memahami apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Itu yang disebut dengan teori kontrol. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di sini kita sering ya, kita melihat siswa, melihat peserta didik, melihat orang lain
perilaku buruknya itu bagaimana, kita lihat dari sisi kesalahannya. Sementara dari teori kontrol ini, semua perilaku memiliki tujuan. Kesalahan ataupun kekurangan kita apapun, tentunya kita mempunyai tujuan dan maksud, sehingga kita bisa dapat memahami kesalahan seseorang itu bagaimana. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ya, di stimulus respon ini orang lain bisa mengontrol kita sendiri. Di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti dalam teori kontrol ini kita sendiri yang mengontrol diri kita sendiri, tanpa harus orang lain mengontrol diri kita. Berikutnya ada di sini pemaksaan. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Tadi Bu Tuti dan Pak Sony tadi sudah melakukan kegiatan kepalan tangan. Ternyata dengan rujukan dan rayuan atau berbagai cara yang dilakukan oleh Bu Tuti, ternyata Pak Sony memberikan atau membuka kepalan tangannya itu, sehingga Bu Tuti tahu apa isi di dalam tangan Pak Sony. Itu yang dimaksud ya. Jadi kalau masih Pak Sony tadi tetap bertahan, bersikap tidak mau mendengar rujukan atau rayuan Bu Tuti, akan terjadi pemaksaan pada saat rujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kolaborasi ini maksudnya adalah kerjasama. Ya, kolaborasi, kerjasama dengan orang lain, sehingga akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Di stimulus respon ini ada model berpikir menang kalah. Di teori kontrol ini ada model berpikir menang dan menang. Jadi ini yang dimaksud dengan perbedaan perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Dilihat dari segi sikap positif. Tadi perubahan paradigma teori kontrol ada 4 poin yang harus kita ketahui Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa mendewasa memiliki hak untuk memaksa. Ada 4 poin tentang perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Untuk pemaparan selanjutnya akan kita lihat di slide selanjutnya. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid ini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukan. Jadi ketika murid melakukan sebuah kegiatan atau mempunyai suatu kesalahan, kita sebagai guru tidak bisa atau tidak berhak memaksa dia untuk melakukan sesuai kehendak kita. Itu yang dimaksud dengan ilusi guru mengontrol murid. Ya, lanjut. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, kritik ini ada namanya kritik membangun atau kritik yang menyudutkan orang lain. Jadi di sini dari ilusi tersebut itu menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Sehingga kita pada saat kita sedang membina atau melakukan tindakan kepada murid, kita tidak boleh langsung menyalahkan anak atau menyudutkan anak, sekalipun dia ada kesalahan dalam dirinya. Jadi ada berlaku namanya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Dari kesalahan anak ini bisa kita ketahui karakternya. Jadi kesalahan ini bukan berarti yang dibuat-buat. Ya, bisa terjadi kesalahan ini bisa terjadi di luar dari kesadaran. Lanjut Pak. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermakna.
Di sini penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Nah, ketika kita sedang membujuk anak, kita harus punya strategi bagaimana membujuk anak ini supaya anak ini mau menuruti apa yang kita kehendaki. Jadi berlaku dengan penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Oke, lanjut Pak. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dalam teori ini banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Nah, sebagai kita orang dewasa, tentunya kita guru-guru khususnya, bahwa kita ini memiliki tanggung jawab dalam mendidik anak atau menuntun anak di dalam pembelajaran. Sehingga di sini dari tanggung jawab kita sebagai guru, murid-murid dapat berbuat hal-hal seperti apa yang kita maksud. Ya, lanjut. Sekarang pertanyaannya, apakah makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin atau disiplinnya ada yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Ini mengenai secara pengertian para ahli. Sekarang Bapak Ibu saya mau tanya, menurut Bapak Ibu disiplin itu apa? Ya, mulai dari Ibu Badia. Menurut Ibu disiplin itu apa? Disiplin itu harus tetap mengikuti peraturan pada tempatnya. Ya, mengikuti peraturan pada. Misalnya masuk jam 8, kita harus tepat jam 8. Ya. Itulah disiplin. Menurut Pak Sami, disiplin itu apa? Menguasakan diri. Penguasaan diri. Dunia tidak melanggar aturan. Bu Tuti? Ya, Ibu Sri bagaimana? Yang menurut Ibu Sri disiplin itu apa? Ya, mengikuti Al-Quran. Ibu Nafrija, kira-kira menurut Ibu apa itu disiplin? Tidak melanggar aturan. Tidak melanggar aturan. Mungkin anak-anak sekalian ada yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan disiplin? Ada? Dari sini, dari sini ada yang bisa menjawab apa itu disiplin? Nah, baik, belum ada ya. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Berarti kedisiplinan ini ada hubungannya dengan kepatuhan. Jadi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ikut Bapak Ibu ya. Disiplin ini selalu berkaitan dengan ketidaknyamanan enggak? Orang lain kalau yang namanya tidak mau disiplin, ketika kita terapkan disiplin pasti dia marah kan? Pasti gelisah kan? Nah, jadi di sini cenderung kedisiplinan itu kecenderungan dengan ketidaknyamanan. Apa yang membuat kita tidak nyaman dengan disiplin? Karena kita tidak pernah mengikuti atau tidak pernah belajar kepada disiplin. Sehingga ketika kita membuat disiplin ini, kita akan merasa risih ya, merasa risih. Ya. Makanya disiplin ini selalu cenderung dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jangan lupa. Nah, di sini ada bagian disiplin positif, boleh kita lihat. Ya, di sini ada makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi disiplin ini ada nilai. Ya, nilai itu ada sangat berharga ketika kita sedang menerapkan namanya disiplin. Nah, baik, dari sini ada teori motivasi yang ada 5 ya, untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Jadi dari sebagian dari teori motivasi ini
akan dibahas selanjutnya oleh Pak Yulianto. Ya, ini hanya menyampaikan dari segi luarnya saja atau bagian-bagian pendahuluan saja masalah teori motivasi. Kemudian dari 5 posisi kontrol, yaitu adalah posisinya penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kelima ini sering kita terapkan di dalam diri kita sebagai guru. Yang pertama itu sebagai penghukum. Barangkali kita di sini guru sering menerapkan penghukum enggak bagi anak? Betul enggak, Bapak Ibu? Posisi 5 kontrol ini yang sering kita gunakan itu adalah apa? Sebagai penghukum. Kita sebagai guru selalu menggunakan kata penghukum bagi anak-anak. Contoh ketika anak-anak terlambat, ketika anak-anak tidak mengerjakan PR atau tugas, kita langsung melakukan posisi sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Udah tahu anak-anak salah, kita selalu menghakimi atau menyudutkan anak tersebut. Jadi itu yang dimaksud dengan membuat rasa bersalah. Jadi ketika ada kesalahan anak ini, anak sudah mengaku akan kesalahannya, kita akan tetap memberikan hukuman kepada anak ketika dia bersalah. Kemudian sebagai teman, ini sebagai teman ini adalah sebagai pendekatan sebagai guru kepada teman, kepada murid. Ya, salah satunya Pak Sony ya. Pak Sony ini salah satu guru yang posisinya teman. Betul kan teman-teman? Ya kan Pak Sony kan? Nah, Pak Sony ini salah satu guru yang posisinya berposisi sebagai teman kepada siswa. Apakah itu salah? Tidak. Kemudian sebagai pemantau. Pemantau ini kita sedang mengamati anak-anak yang sering salah. Ini sering juga terjadi dalam kalangan kita sendiri. Kita memantau siswa itu ketika lagi bersalah, mungkin lagi terlambat, sering telat datang ke kelas. Kita sedang memantau anak itu bagaimana. Kemudian sebagai manajer. Sebagai manajer ini adalah sebagai guru yang masih jarang kita temui. Manajer itu adalah sebagai mengelola akan kesalahan-kesalahan anak tanpa harus menghukum, menghakimi atau sebagai menyudutkan anak. Dari antara 5 posisi kontrol ini, kira-kira Bapak Ibu guru yang sering dipakai yang mana? Dari 5 posisi kontrol ini, kita sebagai guru-guru, di manakah kita posisinya? Di posisi mana yang kita sering lakukan di sekolah atau di kelas? Ayo, saya mau tanya, Bu Jania. Dari 5 posisi kontrol ini, kira-kira di poin mana Ibu yang sering Ibu lakukan? Sebagai menghukumkan, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau manajer? Ayo silakan. Tidak ada yang salah di sini ya. Kita sedang berdiskusi ya. Ayo. Apakah sebagai penghukum, membuat rasa bersalah? Manajer itu adalah guru yang tidak mencari-cari kesalahan anak. Ya. Manajer ini tidak mencari-cari kesalahan anak ketika anak bersalah. Tapi manajer ini sebagai pemimpin yang memimpin sebagai pengelola. Ketika kita berhadapan dengan anak yang bersalah, kita tidak langsung menjas. Kita ketahui dulu apa sebab musabab sehingga anak ini bisa terlambat tidak mengerjakan PR. Oke, Pak Sani. Dari 5 posisi kontrol, kira-kira Bapak ayo ya. Mungkin Pak Sani sebagai teman ya.
Oke, sebagai teman. Ibu Sri. Ya, saya butuh kejujuran Ibu. Kejujuran dari anak-anak kalau tidak objektif ya. Ya, Ibu Ibu. mana posisinya? Ya, posisi Ibu Sri itu yang mana? Anak-anak. Bohong. Kita jujur ya, supaya kita bisa memperbaiki ke depannya. Ayo anak-anak, siapa yang bisa angkat tangan? Ini tidak ada istilahnya ancaman ya. Oh, nanti. Tidak ada pengaruh dengan nilai-nilai anak sini. Ayo silakan jujur, silakan angkat tangan. Ibu Sri ini dalam posisi mana? Apakah sebagai penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Ayo. Yang banyak kasih tugas tuh. Jujurlah. Kalau gurunya sering ngasih tugas ke anak, itu sebagai apa? Kan banyak anak-anak kalau disuruh Bu Sri ngerjain tugas kan? Ada anak yang ngerjain kan? Nah, kalian tahu sendiri kan? Jadi Bu Sri ini posisi di mana? Penghukum, penghukum katanya. Ya, anak-anak sudah jujur ya. Bahwasanya Ibu Sri berposisi penghukum. Sudah baik. Makanya saya minta kejujuran anak-anak di sini. Ya, Bu Mia. Dari 5 posisi kontrol ini, Ibu posisinya di mana? Kalau maunya sih sebagai manajer Pak, tapi coba tanya juga. Ya, kita tanya kembali kepada anak-anak. Ibu Mia itu kira-kira posisinya di mana? Ayo jujur. Manajer. Oke, bagus ya. Ini nggak ada istilahnya takut menakuti ya. Nggak ada hubungan sini. Ini tujuannya untuk memperbaiki kita semua. Oke. Sekarang Bu Tuti. Oke. Perlukah anak-anak lagi untuk menjaga kejujuran? Oke, silakan Bu Tuti. Ya silakan. Bu Tuti posisinya di mana? Sebagai teman ya. Iya. Anak-anak ini jangan senyum. Ya, di belakang itu udah senyum. Bagus semua. Di belakang itu loh ada senyum. Ya, menurut Ibu Tuti posisinya sebagai teman. Teman ini adalah sebagai pendekatan kepada anak-anak. Ya nanti itu akan disampaikan oleh Nasi Pak juga. Kemudian, Bulia perlu nggak di ini Bulia? Saya mau tanya, Bulia ini posisinya di mana dia? Sebagai teman ya? Oke, sebagai teman. Setuju anak? Ya, baik. Jadi kita sudah ketahui ya. Sudah kita ketahui. Apa perlu Ibu Nofrida ini sudah lama saya tidak ngomong sama Bu Sri. Ayo Bu Nofrida, saya mau dengar dulu suaranya. 5 posisi kontrol ini kira-kira ini posisinya di mana, Bu? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Pemantau, berarti sedang mengamati anak-anak sedang di mana. Oke. Kemudian kita lanjut kepada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Untuk pelajaran selanjutnya akan diajarkan oleh Pak Yulia. Ini hanya memberitahukan, menginformasikan kepada kita semua 5 kebutuhan dasar manusia itu apa. Ya lanjut Pak. Kita lanjut kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai yang masuk yang itu ya. Nilai-nilai positif yang masuk itu adalah sikap, perilaku, perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Tadi kita sudah bahas teori kontrol tadi ya.
Ya, lanjut. Nah, Bapak Ibu, sebelum pembelajaran sesi kedua berlanjut, ada yang mau ditanya tentang materi yang pertama? Silakan, atau anak-anak yang ingin bertanya silakan. Sebelum kita lanjut kepada materi berikutnya. Atau kita explain lagi? Hah? Kita explain lagi? Udah paham. Pak Yuli aja yang explaining, Pak. Ya. Oke. Pak Yuli. Apa yang nanti explain kedua nanti akan dilanjutkan oleh Pak Yul. Namun saya akan tetap mau bertanya. Dari materi saya itu apa kira-kira yang mau ditanya? Ya, silakan. Nah, restitusi itu pelajaran yang akan disampaikan Pak Yul. Ya, maksud saya itu materi ya, materi yang sudah saya jelaskan tadi yang kita bahas itu ada yang mau tanya nanti di sini nanti ada pertanyaan nanti ya. Ya, ini materi kedua ya. Ya, nanti materi kedua nanti akan saya jawab pertanyaan ini ya. Ya, yang pertanyaan materi pertama itu apa? Ada yang mau tanya? Pak, jadi dari kelima posisi tersebut Pak, yang paling bagus sebenarnya apa Pak? Ya, yang paling bagus itu adalah posisinya manajer ya. Sebagai manajer. Manajer itu artinya sebagai guru yang tidak hanya melihat kesalahan anak. Ketika anak bersalah, kita tidak boleh langsung semena-mena atau berhak untuk menghukumi dia. Ya. Tapi manajer ini sebagai posisinya yang luar biasa sebagai guru. Jadi kalau kita mau jadi guru manajer, ya, saya akan lanjut. Ya, tadi Ibu Dia tadi sudah mengatakan kira-kira 5 posisi apa yang paling dominan, apa yang paling yang kita harapkan, yaitu manajer ya. Jadi kita sebagai guru ini adalah posisinya sebagai guru yang posisinya manajer ya, supaya nanti ketika kegiatan tersebut atau anak-anak bisa saling berkolaborasi dengan kita semua. Ya, lanjut dengan materi kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Oke, lanjut Pak. Ya, lanjut. Ya, dihukum oleh penghargaan. Seringkali kita guru-guru ketika dalam belajar, ketika anak itu pintar atau juara satu, sering kita kasih hadiah atau penghargaan. Namun ternyata penghargaan ini merupakan suatu hukuman bagi anak. Sering kita ya, kalau ada guru-guru melihat siswanya pintar, apalagi yang bisa menjawab pertanyaan gurunya, akan diberi hadiah atau penghargaan. Ternyata sekarang ini penghargaan itu merupakan suatu hukuman baginya. Ya, di sini akan kita lihat. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Dihukum oleh penghargaan itu penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan, ini lanjutan tadi, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Lanjut Pak. Ya, lanjut. Nah, penghargaan menghukum, kita lihat. Penghargaan menghukum di sini, penghargaan menghukum mereka tidak akan mendapat penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Nah, hati-hati Bapak Ibu sekalian, ketika kita sedang melakukan pembagian rapor misalkan, sering kita ya, yang juara-juara akan dikasih hadiah karena dia pintar atau ranking. Jadi yang lainnya tidak akan pernah mendapatkan hadiah. Nah, itu tidak boleh ya. Di sini dikatakan penghargaan itu merupakan suatu hukuman bagi anak. Jadi sehingga nanti orang lain akan iri atau benci kepada teman-teman yang juara. Nah, berikutnya lanjut.
Penghargaan mengurangi keterlambatan. Anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar. Nah, ini ada guru ya. Ada juga guru seperti ini. Ketika dia sedang memberikan pertanyaan kepada anak-anak, dia akan memberikan permen ketika bisa menjawabnya. Ternyata di sini tidak diberlakukan lagi. Di sini disebut dengan penghargaan mengurangi keterlambatan. Coba. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Ini juga tidak diperkenankan sekarang ini. Ya, lanjut. Penghargaan merusak hubungan. Seringkali penghargaan merusak hubungan sebagai teman ya. Satu teman ini ada temannya yang kurang pintar, ada yang juara. Ketika ini yang dua-dua ini salah satunya teman ini mendapatkan hadiah atau penghargaan dari gurunya atau yang dari siapapun, siswa yang tidak mendapat hadiah ini akan merasa iri atau merasa kecewa. Sehingga dari itu nanti akan merusak hubungan sebagai teman. Nah, itu yang dimaksud dengan penghargaan merusak hubungan. Ya, lanjut Pak. Penghargaan menurunkan kualitas. Nah, penghargaan menurunkan kualitas ini jika seseorang anak yang pintar, dia hanya mengharapkan kepintarannya itu karena ada imbalan. Itu tidak boleh ya. Penghargaan menurunkan kualitas ini ketika seseorang itu yang juara hanya mendapatkan hadiah. Ketika hadiah tidak ada, dia akan turun kualitas belajarnya. Jadi tidak diperkenankan lagi saat ini penghargaan itu hanyalah menurunkan kualitas IQ seseorang. Oke, lanjut. Penghargaan mematikan kreativitas. Nah, penghargaan mematikan kreativitas ini jika siswa sedang berkreativitas di dalam lingkup sekolah. Jadi dengan adanya penghargaan ini akan mematikan kreativitas anak. Contoh belajar diskusi. Ketika belajar diskusi ini ada temannya satu tidak mau kerja atau tidak mau tahu. Ya, dengan sendirinya teman-teman yang lainnya memusuhi dia gitu. Ini tidak boleh ya. Namanya diskusi kelompok itu tidak boleh ketika ada salah satu temannya tidak mau ikut diskusi kelompok. Sehingga nanti penghargaan akan mematikan kreativitasnya. Oke, silakan. Terus. Nah, sekarang saya akan bertanyakan kepada Bapak Ibu sekalian anak-anak. Di dalam tindakan guru ada beberapa tindakan guru di sini, yaitu ada hukuman atau konsekuensi. Silakan Bapak Ibu menjawab soal pertama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Di dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ayo, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman
Hukuman atau konsekuensi? Ya. Jadi untuk mengetahui jawaban hukuman atau konsekuensi bisa kita lihat di slide berikutnya. Silakan. Oke, masing-masing lihat jawabannya. Sesuaikan dengan jawaban Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti inilah jawabannya itu. Jadi Bapak Ibu sudah paham ya, sudah mengerti. Jadi jawabannya itu ada di sini. Ya, nanti Pak. Terus. Nah, sekarang restitusi. Ini pelajaran terakhir. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Apapun kesalahan anak, kita tadi sudah sepakat bahwa kita itu sebagai posisi guru apa? Posisi apa tadi? Manajer. Nah, itulah tujuan restitusi itu dibuat. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kesalahan mereka itu harus kita perbaiki dengan cara posisi guru manajer. Terus lagi, ciri-cirinya yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran atau bukan paksaan. Yang 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Yang 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dari restitusi ini adalah tujuan kita adalah untuk memperbaiki kesalahan anak. Kita sebagai guru yang posisinya manajer, kita tanamkan ciri-ciri ini dalam diri kita untuk sebagai guru manajer, supaya kita harus mengetahui atau memperbaiki kesalahan murid. Oke, lanjut. Habis. Keyakinan kelas. Lanjut. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira apa sih bedanya peraturan dengan keyakinan? Ayo kira-kira Bu Mia. Kalau peraturan itu apa? Keyakinan itu apa? Kalau peraturan itu segala sesuatu yang sudah ditetapkan misalnya oleh instansi atau oleh pemerintah atau sekolah. Kalau keyakinan itu sesuatu yang disepakati bersama, diyakini bersama satu masalah. Nah, baik, bagus ya. Lanjut Pak. Di sini ada budaya positif, yaitu lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Oke, lanjut. Nah, pertanyaan ini, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Dari A, B, C ya. Ayo, yang menjadi keyakinan kelas itu di mana? Kesepakatan kelas A, B, C. Kira-kira yang menjadi kesepakatan kelas itu yang mana? Bapak Ibu, A, B, atau C? Ada yang bisa jawab, Bapak Ibu? A. Apa alasan Ibu mengatakan jawabannya A? Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Sebelumnya sudah disepakati bersama bahwasannya antara guru dan murid memang harus saling menyayangi. Ya, ada jawaban yang lain? Kira-kira yang menjadi kesepakatan kelas itu A, B, atau C? Ada yang punya jawaban yang lain? Yang sesuai dengan gambar-gambar di atas, di sampingnya. Yang mana merupakan keyakinan kelas? Ada jawabannya? Oke, itu menjadi PR bagi kita semua ya. Saya lanjut. Oke. Dalam kegiatan pendalaman keyakinan kelas ada namanya dua tabel, tabel T dan tabel Y. Itu nanti hanya sekilas saja, tabel dalam keyakinan kelas itu ada namanya bentuk tabel T dan tabel Y. Silakan. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Peraturan dan keyakinan kelas.
supaya kita lebih paham apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas, apa yang dimaksud dengan peraturan. Soal pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas apa? Kalau kita mengembalikan buku ke tempatnya, ayo Bapak Ibu, apa jawabannya keyakinan kelasnya? Mandiri kah atau komitmen kah, tanggung jawab kah? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati kah, menyayangi kah? Silakan. Oke, nanti kita lihat jawabannya ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Kesemua ini adalah merupakan peraturan. Untuk memberikan keyakinan kelas, lihat di slide berikutnya. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu. Supaya kita lebih paham, kita lebih paham mana namanya keyakinan kelas, mana yang disebut dengan peraturan. Udah Bapak Ibu, udah lihat? Nah, seperti inilah jawaban yang dimaksud ya. Ya lanjut. Ya, terima kasih ya. Demikianlah pemaparan saya tentang materi pertama, kedua, dan tiga. Jadi saya akhiri, saya terima kasih kepada MC dan Bapak Ibu sekalian dan Pak Tono yang sudah mendampingi saya di dalam memaparkan materi tentang budaya positif. Saya akhiri, terima kasih. Segala kekurangan dan segala saya mohon maaf. Saya akan kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih Pak Rufi atas pemaparan materi yang pertama tadi ya. Sudah banyak yang diberikan Pak Rufi, jadi mungkin saya nanti cuma menambahkan, melengkapi dan beberapa ada materi yang belum sempat disampaikan. Silakan Pak Rufi, lanjut slide berikutnya. Lanjut. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kita sebagai manusia dalam melakukan sesuatu pasti ada tujuannya, pasti memiliki tujuan. Di mana tujuan itu selaras dengan kebutuhan dasar kita sebagai seorang manusia. Lanjut. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan, keempat kesenangan dan penguasaan. Yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup kita. Contohnya misalkan makan, minum, tempat tinggal. Itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi mau nggak mau itu harus dipenuhi. Yang masih ada tadi baru. Nah, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kita sebagai orang, sebagai manusia pasti ingin keberadaan kita diterima, baik itu di keluarga, di sekolah, di masyarakat. Kita ingin kita dianggap, kita disayangi oleh lingkungan kita. Sama kita di kelas pun kita ingin kita dianggap ada di kelas, kita disayangi oleh teman-teman sekelas kita, oleh bapak ibu guru kita. Sebagai bapak ibu guru pun sama, di sekolah ingin keberadaan kita diakui, tidak disepelekan, tidak dianggap sebelah mata. Kemudian yang ketiga kebebasan. Kebebasan di sini maksudnya bukan kita berhak melakukan apapun, tetapi dalam menentukan pilihan kita ingin mandiri, kita ingin memilih apa yang memang kita sukai, apa yang ingin kita lakukan. Kemudian yang keempat kesenangan, hampir sama dengan kebebasan. Jadi kita juga ingin memiliki rasa senang, kita ingin bermain, kita ingin tertawa. Di kelas pun sama, kita tidak mau ikut pembelajaran kalau pembelajaran itu membosankan, ya kan? Atau ada yang suka kalau belajarnya bosan, belajarnya suruh mencatat terus, nah, biasanya tidak suka. Jadi sama dalam pembelajaran pun kita ingin adanya rasa kesenangan, ingin mengikuti pembelajaran yang memang menyenangkan. Kemudian yang kelima tadi ada penguasaan. Kita ingin kemampuan kita diakui,
Kita ingin kompetensi kita diakui. Kita ingin berprestasi. Berprestasi seperti apa? Berprestasi yang sesuai dengan bidang kita. Mungkin ada di antara kalian yang suka olahraga, pasti ingin kalian diakui sebagai orang yang pandai olahraga, orang yang punya prestasi di bidang olahraga. Mungkin ada yang hobinya bermain HP. Mungkin kalian ingin diakui sebagai anak yang suka bermain HP, tetapi bermain HP dalam hal yang positif, bukan dalam hal yang negatif. Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi itu yang tadi, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, baik dengan cara yang positif ataupun negatif. Nah, dari sini muncullah suatu pelanggaran-pelanggaran yang biasa dilakukan oleh siapapun, bukan hanya siswa, tetapi kadang kita sebagai guru pun melakukan pelanggaran. Kemudian yang selanjutnya, konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi siswa, nah itu tadi, tetapi berlaku juga bagi orang dewasa, termasuk tenaga pendidikan dan guru. Gelap. Boleh saya terangin? Gelap aja beliau. Oke, baik. Selanjutnya, dunia berkualitas. Dunia berkualitas yaitu tempat khusus dalam pikiran untuk menyimpan gambaran dari semua yang diinginkan. Ini berkaitan dengan kebutuhan dasar tadi. Kita pasti punya suatu keinginan. Kita ingin lingkungan kita seperti apa? Kita ingin punya teman yang seperti apa? Kita ingin kita bisa melakukan apa saja. Nah, keinginan-keinginan itu yang disebut sebagai dunia berkualitas. Meskipun mungkin tidak sesuai dengan kenyataan, tetapi yang namanya keinginan itulah yang disebut dunia berkualitas. Dunia berkualitas lebih unik dan personal jika dibandingkan dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau kebutuhan dasar manusia itu sifatnya umum, karena hampir semua orang membutuhkan hal yang sama, berbeda dengan dunia berkualitas. Itu adalah keinginan individu masing-masing. Jadi keinginan saya dunia berkualitas saja mungkin akan berbeda dengan dunia berkualitas Pak Rudi ataupun yang lainnya. Kemudian selanjutnya, syaratnya untuk dapat masuk ke dunia berkualitas harus sangat baik dan memenuhi satu kebutuhan dasar manusia, minimal salah satu dari 5 tadi. Itu baru masuk ke dunia berkualitas. Selanjutnya, next, 5 posisi kontrol. Dalam buku Restitution Restructuring School Discipline yang ditulis oleh Diane Wilson, guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Jadi kita Bapak Ibu guru, kita harus mau nggak mau introspeksi, harus refleksi diri. Sudah sesuai tidak apa yang kita lakukan, terutama dalam mendisiplinkan anak. 5 posisi kontrol tadi sudah dibahas cukup banyak oleh Pak Rudi. Jadi ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan yang terakhir manajer. Tadi juga sudah disampaikan, memang dari kelima posisi ini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Terkadang kita bisa menjadi seorang manajer, tetapi tidak dalam juga kita sebagai penghukum. Tergantung dari situasi dan kondisi yang kita hadapi. Jika anak yang melanggar itu misalnya bisa kita ajak diskusi baik-baik, mungkin kita bisa berposisi sebagai manajer. Tetapi jika anak itu diam, misalnya tidak mau diajak berdiskusi, mungkin sesekali juga kita perlu memposisikan diri sebagai seorang penghukum. Selanjutnya, nah ini jika posisi sebagai penghukum, maka perbuatan yang biasa dilakukan guru adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Menghardik itu seperti mengata-ngatai, itu menghardik. Jadi guru, nanti kalian bisa menyimpulkan siapa yang biasa mengata-ngatai, menunjuk, menyindir, menyakiti, itu berarti posisinya sebagai penghukum. Kemudian hasilnya apa? Jika kita berposisi sebagai penghukum, maka biasanya anak akan memberontak.
akan menyalahkan orang lain dan berbohong. Kemudian dampaknya bagi murid nanti biasa akan mengulangi kesalahan yang sama. Selanjutnya posisi sebagai pembuat rasa bersalah yang dilakukan guru biasanya adalah berceramah, mengatakan seharusnya begini, saya kecewa karena kamu melakukan ini. Itu adalah pembuat rasa bersalah. Hasilnya yang biasa muncul adalah menyembunyikan, menyangkal, atau berbohong. Jadi biasa anak kalau dibuat rasa bersalah akan tidak jujur. Dampaknya bagi murid adalah murid merasa rendah diri. Ini juga tidak baik bagi kondisi mental siswa. Selanjutnya adalah posisi sebagai teman. Yang biasa dilakukan adalah membuat alasan-alasan untuk murid. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita sebagai guru yang memposisikan sebagai teman, kita memberi beberapa alasan kenapa dia melakukan seperti itu. Nah, untuk hasilnya biasa anak akan ketergantungan. Jadi anak tidak berusaha mencari alasan-alasan sendiri kenapa dia melakukan seperti itu, tetapi akan bergantung ke guru untuk mencarikan alasannya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah lemah, tidak mandiri dan tergantung. Tidak mandiri tadi. Selanjutnya sebagai pemantau, perbuatannya adalah menghitung dan mengukur. Ini biasanya guru melihat tata tertib yang sudah ada. Jadi semua perbuatan siswa, semua pelanggaran, semua kesalahan dikaitkan dengan tata tertib yang ada. Kemudian hasilnya biasanya siswa akan mudah diawasi ketika dilihat. Ketika tidak terlihat, mereka akan kembali ke sikap asli mereka. Contoh paling gampang misalnya baju. Ketika anak masuk kan ada guru dimasukkan, tapi ketika keluar baju itu keluar lagi. Itu contoh yang paling nyata. Kemudian dampaknya murid diperhatikan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi dia akan mau melakukan apapun jika ada hadiah atau reward. Yang terakhir posisi sebagai manajer, yang dilakukan guru adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan, termasuk misalnya menggali alasannya, mencari solusinya. Kemudian hasilnya siswa akan dapat menguatkan diri sendiri. Dampaknya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ini kenapa dibilang manajer yang paling baik, karena akan membantu siswa menemukan potensi-potensi apa yang sebenarnya dibutuhkan, apa yang sebenarnya masih kurang, sehingga dapat memperbaiki dirinya masing-masing. Selanjutnya segitiga eksposisi, oke, lanjut. Ini bukan segitiga biru ya, Bapak itu bukan tepung terigu ya. Jadi ketika restitusi tadi sudah disinggung juga, restitusi itu adalah bagaimana kita membantu peserta didik, membantu siswa dalam mengembalikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Di sini ada 3 sisi. Yang paling bawah adalah menstabilkan identitas, kemudian di sisi sampingnya ada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Next. Nah, tahapan-tahapannya yang pertama menstabilkan identitas. Teorinya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi semua perilaku mempunyai alasan baik untuk perilaku baik ataupun buruk, pasti ada alasannya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Menstabilkan identitas ini yang bisa dilakukan oleh bapak guru untuk menstabilkan identitas ketika menemui anak yang bermasalah. Lanjut aja baru. Oke, next. Oke, yang terakhir penutup dari saya, marilah kita belajar dari sebuah buku, bukan dari isinya, tetapi dari filosofinya. Kita tahu bahwa buku itu terdiri dari kumpulan-kumpulan kertas yang isinya setiap halaman pasti akan berbeda-beda. Jika satu kertas kita sobek, itu akan sangat mudah. Tetapi ketika kertas-kertas itu sudah menjadi buku, kita sobek sekaligus akan lebih susah. Artinya apa? Kita sebagai satu organisasi, satu instansi SMA Negeri Sudan Batam yang terdiri dari banyak unsur, banyak peran. Anda sebagai
guru, siswa, tata usaha, kepala sekolah, kita harus bersama-sama, kita harus berkolaborasi untuk membawa SMA Negeri 9 Batam menjadi sekolah yang lebih baik dari sekarang. Sekian dari saya, terima kasih, selamat siang. Oke, itu tadi penyampaian materi dari Pak Rudi dan saya. Kemudian selanjutnya kira-kira ada yang mau ditanyakan atau tidak dari Bapak Ibu dan siswa-siswi semuanya? Cukup? Cukup apa itu? Cukup? Oke, kalau cukup, selanjutnya mungkin ada umpan balik dari Bapak Ibu atau dari Pak Tono. Cukup juga. Kalau sudah demikian rangkaian kegiatan yang telah kita laksanakan, kami dari calon ibu penggerak, saya dan Pak Rudi mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu dan siswa-siswi semuanya. Terima kasih juga kepada Bapak Tono dan Kepala Sekolah yang memfasilitasi kegiatan ini. Sekian dari kami, selamat siang.